siang Miss Dian, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ada tugas wawancara untuk guru penggerak. Boleh saya masuk, Miss? Selamat siang, Miss Widari. Ya, oh silakan Miss Widari, silakan duduk. Ya, Miss, ada yang bisa dibantu, tumben. Mampir ke tempat saya. Ya, ini Miss, kebetulan di pendidikan guru penggerak ini saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan pada Miss Dian? Oh iya, semoga saya bisa menjawab dengan baik dan benar ya Miss. Iya Miss, ya. Pasti bisa. Apa Miss? Itu pertanyaannya? Ya, jadi gini Miss, selama Miss Dian menjabat sebagai kepala sekolah di Bali Public School ini, adakah Miss Dian menghadapi beberapa mungkin persoalan yang berhubungan dengan dilema dalam menyelesaikan permasalahan itu Miss? Kalau misalnya ada, itu boleh Miss ceritakan kepada saya untuk nanti saya analisa sesuai dengan modul yang saya dapatkan di guru penggerak ini. Oh ya, kalau masalah itu pasti ada aja ya Miss, dimanapun juga mungkin nggak cuma di sekolah kita aja, tapi mungkin salah satu yang lagi banyak muncul apalagi mau tahun ajaran baru itu problem anak TKB di umurnya dia sudah cukup matang, tapi dari segi kemampuan akademik itu masih ada beberapa kendala. Nah, sedangkan kita harus meluluskannya ke SD, itu sih. Itu dilema kita sebagai sekolah dan tentunya wali kelas dia. Tapi dari orang tua yang minta supaya diluluskan saja ke SD mengingat umurnya, jadi kita kembalikan saja ke orang tuanya. Kita tidak melepas dari itu saja. Jadi kita tetap memberikan informasi, arahan kepada orang tuanya bahwa nanti harus selalu dibimbing supaya tetap bisa mengikuti di SD. Nah, begitu di SD-nya, apalagi kita di sini kan satu atap sama SD, jadi kita komunikasinya lebih enak. Nah, kalaupun dia nggak di sini, ya kita nanti bisa lewat orang tuanya. Jika orang tuanya perlu bantuan, kita bisa nanti memberikan informasi ke sekolahnya yang baru, ke SD-nya yang baru. Jadi itu aja sih paling yang bisa kita lakukan di sini. Saya sebagai kepala sekolah bisa lakukan. Wah, itu solusi yang sangat keputusan yang sangat solutif sekali sih ya bagi sekolah, bagi anaknya juga, bagi orang tuanya juga. Ya, oke. Nah, menurut Miss Dian, ini kan di dalam modul yang saya pelajari ini ada dua jenis dilema ya Miss ya, sesuai dengan teorinya itu, yaitu dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran. Ya, jadi kedua belah pihak itu tidak ada yang salah. Di satu sisi benar, di satu sisi yang lain itu benar. Dan ada juga yang merupakan kebenaran melawan kesalahan. Ya, jadi kebenaran melawan kesalahan memang satu pihak benar, satu pihak lain lagi memang ada salah dia melanggar norma hukum. Nah, menurut Miss Dian, bagaimana caranya Miss Dian mengidentifikasikan kasus-kasus yang muncul ini, yang mungkin selama ini Miss Dian hadapi, yang mana merupakan itu dilema etika atau yang mana merupakan rujukan moral itu, Miss? Kalau menurut saya sih dilihat dulu dari kasusnya ya Miss ya. Kalau memang dia kasusnya itu berhubungan dengan hukum, sudah pasti dia itu termasuk rujukan moral. Tetapi jika tidak berhubungan sama hukum, ya berarti dia termasuk yang dilema etika gitu. Apalagi jika satu sisi benar, terus di sisi lainnya juga benar gitu. Ya termasuk dilema etika menurut saya sih itu. Berarti sama seperti masalah yang tadi Miss ceritakannya itu ya, yang anak yang nggak bisa dari segi umur dia itu sudah cukup untuk naik ke SD sedangkan kemampuannya belum ya. Ya betul sih Miss, jadi kan nggak ada yang salah jadinya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, memang dia sudah berhak dari segi umur dan kan memang tidak ada anak yang bodoh tanda kutip kan tidak ada, hanya mungkin duluan dan belakangan saja. Nah tapi di saat begitu ya itu jadi kita benar, orang tua juga benar, SD juga berhak menerima gitu. Jadi kita cari win-win solution. Ya, betul sekali Miss, itu sangat solutif sekali Miss. Ya, oke. Jadi selama ini bagaimana caranya Miss Dian itu menjalankan pengambilan keputusan yang di sekolah itu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama menilai bagaimana caranya yang harus diutamakan itu nilai-nilai kebajikannya Miss. Karena dengan mengedepankan nilai kebajikan dengan menaruh nilai kebajikan itu di posisi yang paling utama,
paling terdepan, gitu. Jadi seperti nilai kebenarannya, nilai kejujurannya, keadilan dan lain-lain itu, maka otomatis akan menjadikan nilai kebenaran itu sendiri. Jadi nilai kebenaran, kejujuran itu akan selalu pasti akan mengikutinya ya. Itu harus posisi terdepan. Iya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, Miss, adakah langkah-langkah atau strategi yang biasanya Miss Dian lakukan dalam menyelesaikan permasalahan dilema seperti ini, Miss? Oke. Jadi biasanya ada 3 tahapan yang saya lakukan dalam masalah. Yang pertama itu harus dikonfirmasi masalah tersebut kepada pihak yang terlibat, apakah guru, apakah sekolah, termasuk juga orang tuanya. Nah, setelah kita konfirmasikan, setelah kita cross check lah bilang dengan pihak yang terlibat itu, yang kedua, tahapan yang kedua itu kita bisa membahas masalah tersebut, mendiskusikan lebih jauh lagi kepada ketua yayasan, karena kan kita di sini di bawah naungan yayasan Indonesia gitu. Jadi kita juga yayasan tidak boleh terlepas dari segala permasalahan yang ada di unit bawahnya. Dalam hal ini kita unit PAUD gitu. Nah, setelah dengan orang tua sudah, dengan pihak yang terlibat sudah sampai juga ke yayasan, nah berikutnya kita refleksi, kita bisa merefleksikan apakah keputusan yang kita buat ini sudah mewakili semua yang terlibat atau masih ada yang kurang. Oh, terima kasih sekali, Miss. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Miss, ada nggak, Miss, menurut Miss Dian itu hal-hal yang Miss Dian anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika ini, Miss? Kalau untuk itu, semua hal bisa dianggap efektif sih, Miss. Jadi nggak ada patokan khususnya gitu. Yang paling penting itu jika kita bisa mengkomunikasikannya, kita bisa menyampaikannya dengan cara yang baik, dan kita open dengan kritikan dan juga saran-saran. Oke, Miss Dian, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah yang menurut Miss Dian itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Miss? Tantangan yang terberat menurut saya itu jika tidak ada keterbukaan, jika semua itu masih ada ditutup-tutupin, tidak ada keterbukaan dan sikap legowo, maksudnya menerima dari semua belah pihak gitu. Jadi itu yang akan membuat tantangannya dan dalam menghadapi yang keputusan yang kita ambil gitu. Jadi kalau semua sudah terbuka, semua sudah ikhlas, legowo menerima, kan jadinya lebih bisa terselesaikan dengan baik gitu. Selanjutnya, Miss, apakah Miss Dian memiliki aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau dilema etika yang dihadapi yang Miss hadapi mungkin dalam kegiatan kita sebagai kepala sekolah ini? Apakah Miss langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal khusus tertentu untuk menyelesaikannya, Miss? Apakah ada prosedur tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau jadwal khususnya tidak ada yang Miss ya, karena saya berprinsip lebih cepat lebih baik gitu. Jadi misalnya ada sesuatu permasalahan seperti tadi itu supaya tidak berlarut-larut terus, jadi secepat mungkin, sebisa mungkin kita clearkan gitu, kita selesaikan. Tapi kalau memang prosedur ya jelas ada. Seperti yang tadi saya bilang itu ada tahap konfirmasi dulu atau meng-cross-check-kan gitu ya, apa sih bahasanya, mendiskusikan ya, konfirmasi dengan pihak yang terlibat. Setelah itu kita sampaikan juga ke yayasan, dan setelah itu baru kita diskusikan lagi gitu supaya mendapat titik temu atau keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Selanjutnya, Miss, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Miss Dian dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Miss? Sudah pasti ada, Miss, ya sudah pasti ada, dan biasanya saya berkonsultasi dengan pihak yayasan. Jadi pihak yayasan selalu saya dan kita semua libatkan supaya
em, permasalahannya itu bisa clear gitu, jadi bisa dapat solusi. Jadi itu juga terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan kepegawaian dan ya masalah administrasi sih. Nah, pertanyaan terakhir ini Miss Dian. Pertanyaan terakhir ya. Miss. Nah, dari semua hal yang telah Miss Dian sampaikan tadi yang sudah dijelaskan dengan panjang lebar itu, pembelajaran apa yang dapat Miss Dian tarik dari pengalaman Miss Dian dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika, Miss? Ya, jadi menurut saya yang terpenting itu balik lagi tadi masalah komunikasi. Jadi kita itu harus bisa menjalin hubungan atau membentuk suatu vibes yang positif gitu ya, dengan cara yang tadi bagaimana cara kita mengkomunikasikan sesuatu dengan semua pihak yang terlibat, mau itu guru, mau itu orang tua, anak pun sekalian kalau memang itu sumber permasalahannya tanda kutip ya, kita bagaimana cara kita berkomunikasi dengan dia gitu ya. Kita di sini ada yayasan, ya kita ajak juga yayasannya. Kalau keluar dari sekolah ya berarti ada dinas, ada grup-grup belajar dan sebagainya itu. Jadi tujuan kita nanti untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa itu bisa tercapai, tidak dengan usaha kita tapi dengan semua pihak yang ada di sekitar kita. Ya, semua pihak berarti komponen sekolah terlibat ya. Oke, terima kasih sekali Miss Dian ya sudah meluangkan waktunya menjawab semua pertanyaan saya yang bersedia menjadi narasumber. Semoga Miss Dian juga sukses menjalankan tugasnya. Semoga sukses jawaban saya ya. Ya Miss, terima kasih, saya juga mendapatkan banyak sekali masukan dari Miss Dian, ini mendapat pengetahuan juga dari Miss Dian. Terima kasih, sukses selalu Miss Dian, semoga lancar ya. Saya pamit dulu kalau begitu Miss Dian. Selamat siang Pak Gede, apa kabarnya? Maaf, boleh yang menyita waktunya sebentar nggih? Selamat siang Bu Widari. Ya, setungkare kabar saya baik. Oh iya, ada apa ini kok tumben mampir ke sini? Ada masalah serius kira-kira ini? Puniki Pak D, kebetulan Tiang kan ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan niki. Boleh Tiang mengajukan beberapa pertanyaan nggih Pak Gede nggih? Oh iya Bu Widari, silahkan. Jadi kalau ada yang bisa saya bantu, pasti akan saya bantu Bu Widari. Jadi begini Pak Gede, selama Bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah Riki di SD Negeri 17 Badang Sambian niki, adakah masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana niki masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada nika boleh Tiang Bapak menceritakannya kepada Tiang ya beserta cara menyelesaikannya. Oh iya, pernah Bu. Ada permasalahan ini nilai anak-anak yang di bawah KKM. Nah, di suatu sisi kita harus menaikkan anak ke jenjang selanjutnya. Dalam artian anak itu tidak boleh tinggal kelas sesuai dengan juklak dan juknis yang diberikan oleh dinas. Nah, sedangkan di sisi lain nilainya tidak memenuhi KKM. Jadi keputusan yang kami ambil setelah bermusyawarah bersama adalah memberikan anak-anak yang nilainya di bawah KKM itu tugas tambahan sesuai dengan kelebihan yang anak tersebut miliki. Jadi dalam hal ini kami sangat merasakan manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu bisa memfasilitasi kita dari pihak sekolah yang memfasilitasi sesuai dengan minat dan bakat siswa. Begitu Bu Widari. Oh, aduh, sungguh keputusan sangat bijaksana sekali nih Pak nggih. Oh, jadi begini Pak nggih, di dalam modul yang Tiang pelajari niki ada dua jenis dilema, yaitu
dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Bapak Gede niki, bagaimana caranya kita mengidentifikasikan kasus-kasus yang muncul niki, yang mana yang merupakan dilema etika dan yang mana yang merupakan bujukan moral nih, Pak? Biasanya sih saya lihat dulu Bu dari kasus yang ada. Nah kemudian andai kata kasus tersebut bertentangan dengan hukum, pastinya kasus tersebut adalah benar lawan salah. Dan itu termasuk ke dalam bujukan moral. Nah sedangkan jika kasus tersebut benar di satu sisi dan benar juga di sisi lain, maka masalah tersebut adalah dilema etika gitu Bu Widari. Oh, berarti sama dengan masalah yang Bapak sampaikan tadi nggih. Di satu sisi anak harus naik kelas walaupun kemampuannya mereka masih di bawah KKM niki, dan jalan yang diambil sudah adalah menaikkan nilai dengan syarat mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Oh iya Bu, betul sekali apa yang Ibu maksud itu. Jadi selama niki bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan niki. Jadi selama ini keputusan yang saya ambil melalui kepentingan yang mengandung nilai kebijakan, yaitu menurut saya ya Bu ya. Jadi kita lihat dulu masalah yang dihadapi, kemudian saya telaah masalah yang mana yang bisa diselesaikan terlebih dahulu. Nah, saya juga mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait permasalahan yang saya hadapi. Itu, Bu. Nah, kalau berkaitan dengan siswa, ya saya yang akan mencari data dari guru BK, wali kelas, atau pihak lain yang terkait kasus tersebut. Misalnya dengan orang tua atau wali siswa. Jadi kalau masalah tersebut berkaitan dengan guru atau karyawan, maka saya akan mencari informasi melalui bagian Kasubag atau pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan tersebut. Begitu Bu Widari. Selanjutnya niki Pak, adakah langkah-langkah atau strategi seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti niki Pak? Jadi di sini strategi yang saya lakukan Bu Widari untuk menyelesaikan dilema, yaitu strategi yang biasanya ambil itu sebelum memutuskan suatu permasalahan, ada baiknya kita mempertimbangkan terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya, serta kita itu mengkonsultasikan dengan berbagai pihak sehingga meminimalisir hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum. Begitu Bu Widari. Niki Pak, selanjutnya niki pertanyaannya, ada nggak Pak hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika niki? Nah, untuk tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, itu yang saya rasakan biasanya tidak ada persamaan persepsi ya dari semua komponen sekolah dalam menyikapi permasalahan yang timbul. Ya biasalah Bu, namanya perbedaan pandangan atau yang lain itu pasti ada, selalu ada gitu Bu Widari. Niki Pak nge, selanjutnya niki yang mau bertanya niki, apakah Bapak memiliki aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus atau dilema etika? Maksudnya nike, apakah Bapak akan langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu atau memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikannya? Atau Bapak memiliki prosedur tertentu Kak untuk menyelesaikan kasus dilema niki Pak? Ya, karena kita di sini itu tidak bisa memprediksi kapan kasus tersebut akan datang. Jadi sebisanya saya berharap sih tidak ada akan timbul suatu permasalahan apapun. Namun seandainya kalaupun ada, maka penanganannya juga pasti akan berbeda karena kasus yang biasanya saya tangani, kalau memang harus segera saya tangani, dan memang kalau misalkan permasalahan tersebut masih bisa dikondisikan, ya saya kondisikan dulu dengan pihak lain. Jadi kalau bisa sih permasalahan tersebut
saya selesaikan saat itu juga, dan saya tidak akan menunda-nundanya lagi, jadi menunggu jadwal atau yang lainnya. Begitu Bu Widari. Niki Pak, selanjutnya Niki Pak pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor yang selama Niki mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Niki Pak? Kalau bisa, kalau wenten misalnya Nika kalau ada, bisa Bapak tolong sebutkan siapa saja nih Pak? Mudah saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini itu ya sudah pasti Bu. Jadi faktor kebersamaan, komitmen kita antar warga sekolah, baik itu dari dinas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pegawai, orang tua siswa atau wali siswa, beserta siswa itu sendiri. Nah, akan sangat membantu saya dalam mempermudah serta dalam pengambilan suatu keputusan yang lebih bijaksana, yang bisa kita sepakati bersama. Begitu Bu Widari. Terima kasih sekali Pak Nge, sudah meluangkan waktunya sampai menjawab pertanyaan dari Tiang Niki. Tiang juga mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari apa yang Bapak jelaskan tadi Niki. Sukses moping banget Pak Nge, sudah menyita waktunya. Semoga nanti Bapak juga dalam menjalankan tugas selalu lancar, tidak ada halangan apapun juga. Sukses semua Pak.